dalam bersama saya Patrick dan dia. Gua dong, Fuad. Ya kan? Jadi seperti yang kalian lihat, kita kembali di tempat kita biasa di Twin House. Ya. Ini kita mau review makanan dan minuman yang ada di Twin House. Karena nge-review Manchester United ibaratnya sama aja nge-review sesuatu yang nggak penting lagi. Bukan begitu? Ngapain ngomongin ini? Ngomongin Tak. yang lain aja. Tapi kalau memang kalian suka yang nggak penting-penting, kayak misalnya Manchester United, ada ibaratnya kalau kata orang, ada a good thing amongst the bad. Jadi ada yang terbaik, ada sesuatu yang terjadi yang baik di antara begitu banyaknya yang buruk yang terjadi di MU sekarang ini. Yakni eksodusnya para manajemen. Karena kan selama ini yang diteriak-teriakin orang kan Glazers out kan. Glazersnya belum out. Bentar. Sebelum itu, Nah, apa tuh? mau bacakan lu dari Devia yang Alah. pacarnya fans Chelsea. Chelsea. Mohon dimaafin ya warga poros kalau aku sering ngomel-ngomel di timeline saat match MU karena emang pantas. Oke Via, dimaafkan lahir dan batin. Jadi ini kita ke segmen mohon maaf lahir dan batin warga poros. Kan kemarin udah. Itu kan kita, ini Oh, kan dia warga warganya. poros. Oke. Makanya nggak berubah bikin orang emosinya. Capek kali aku. Lanjut. Kemudian ada juga dari Mang Ujang. Weh, Aku juga minta maaf, gak jelas saya minta maaf ke siapa nih. sama Via. Sosokan deketin Via lu. Berat Mang. Kemudian ada lagi dari Dede Arifin @the_the Bangkok. Pakai short video aja deh dari anak tongkrongan rumah untuk admin dan warga Poros Salam. Sering salah ucap, typo, ngegas, misu-misu dan nyamber tweet kalian. Semoga sehat, berkah, berfaedah buat kita semua dan itu yang bisa make United great again musim 2022. Amin. Udah kayak Donald Trump. Ya. Kemudian ada lagi dari Kang Bacot, minal aidin wal faizin, apabila ada ketikan yang tidak berkenan, mohon maaf lahir dan batin untuk segenap warga Poros Salam. Nah, pokoknya nggak ada handphone, mampus kau. Kemudian, handphone gue lagi dipakai. Kemudian ada lagi dari Julius, nggak ada foto lebaran tapi mohon maaf lahir dan batin bagi semua warga Poros. Oke. Kayaknya ini bisa nih. Kemudian ada lagi jika dari @zima Ihsanul Fakih, jika teori multiverse benar bahwa mimpi adalah jendela untuk melihat realitas kita di semesta yang lain, maka aku akan bahagia karena aku akhirnya dapat bersamamu walau bukan di semestaku, karena aku mencintaimu di setiap semesta 616. Itu di mana? Poros. Men, let her go deh men, bener, serius. Udah deh, cari yang lain deh. Bener, pasti bisa kok, dapet kok. Ya, udahlah, move on. Kau bacanya di mana? Move on kayak si Ted Mosby. Dia bilang move on, tapi sebenarnya nggak bisa move on dari Robin gitu. Kemudian ada lagi dari Sugar Daddy. Ya udah, gue ngikutin aja dah. Mohon maaf lahir batin untuk segenap warga Poros. Pakai foto pose andalan lebaran aja dah. Oke, Dedi. Aduh. Dari Denny Sufrianto. Lebaran di sini aja. Dia mengirimkan foto orang tua ya, Den ya. Makam orang tua. Berduka dan semoga orang tua lu husnul khotimah, dan ya tahun ini gue ngerasain apa yang lu rasa lah paling nggak, gimana berlebaran di makam. Orang tua. Buat Denny Sufrianto. Kemudian ada juga dari Muhammad Auzan. Iya, maaf lahir batin Min kalau ada salah. Oke, dimaafkan. Kemudian ada juga dari Muhammad Adriansa. Mohon maaf lahir dan batin Min dari saya yang masih ingin MU nggak bisa lolos Eropa. Waduh. Boleh. Nggak apa-apa. Kemudian ada juga dari Sadako Fernandes. Foto menuju halal di halal boleh nggak Min? Minal aidin wal faizin. Boleh kalau ada. Terima kasih udah ngirim foto. Kemudian ada dari Iir. Ya apaan sih lu Ir? Lu komenin si Sadako Fernandes tuh, si Mira, bukannya komen yang benar. Ada lagi dari Bang Yo. Mohon maaf lahir batin bagi warga Poros Halang semuanya. Warga, lu nulisnya Wafga, typo. Kemudian ada lagi dari Baung Goreng. Edisi silaturahim ke rumah saudara bareng anak dan ponakan. Mantap, pakai jersey United. Kemudian ada lagi, nggak usah kalau nggak ngucapin ya.
Minal aidin wal faizin, Mimin dan warga Poros Halang libur lebaran kemarin ajak anak main-main ke pantai saja. Dari @ini Septiandi. Ini ke pantai mana nih? Boleh dong diinfo, kayaknya oke tuh. Kemudian juga dari Arteta Stay @Ariwira Putra. Maaf lahir Gua tahu batin yang warga ini. Poros Halang. Semoga Gua tahu lebih yang legowo ini. melihat Man United yang sekarang menikmati prosesnya. Dan jangan lupa musim depan manage your expectation. Lalu ngetip kata-kata gua lu yang terakhir. Kemudian ada juga mercusuar Zanuaref. Mohon maaf lahir dan batin, sekarang udah nggak emosi lagi kalau lihat MU mainnya ngasal, soalnya udah kebiasaan. Bagus penonton Porto, tapi foto lu sendiri, jomblo lu ya. Semoga dilapangkan jodohnya, oke? Ada lagi nih, pengacara Ten Hag @gilang_febrian. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir duluan. So tua lu? Ya oke, lucu lah. Ada lagi dari Mas Tom @fajar Tommy, maaf lahir batin dari ayah mamahnya Glory Minpor. Mantap. Foto sama istri ya itu ya, istri sendiri bukan istri orang kan, gitu. Kemudian lagi ada jual beli teman @Ben Soekardi. Kalian semua sudah saya maafkan, saya juga sudah memaafkan Manchester United. Lihatlah. Klub yang sering mengecewakan. Bingung Udah mau kayak ngefans sama ujian, klub mana Jon. lagi selain MU. Ini dari Dono @bramantio20. Mohon maaf lahir dan batin Minpor dan tim Poros Halang. Wah cakep nih, lu di mana desanya Don? Cakep itu. Kemudian ada juga dari Rehan keren. Ngucapin keren diri lu. Minal aidin wal faizin guys, mantap foto berdua. Itu udah halal belum by the way Rehan? Ya. Nah, ini ada juga dari Denny Hermana, lebaran pertama sebagai ayah, berdoa semoga selalu dipertemukan dengan lebaran-lebaran berikutnya. Amin. Dengan keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Amin. Semoga putrinya menjadi anak soleha dan qurrata ain. Kemudian ada lagi dari Mastri @mastrinur, mohon maaf lahir dan batin Minpor. Semoga setelah disucikan pas Ramadan kemarin, setan merah kembali ke fitrahnya, siap menatap musim depan lebih mantap mulai dari nol lagi. United mulai dari nol mulu, udah 10 tahun 7 musim terakhir. Mulai dari nol bangun sampai angka 5 dihancurin gara-gara kampret-kampret itu. Kalau udah disucikan setan merah ya makin hancur lah. Ada lagi dari Sabatino @riz_rams. Selamat lebaran Minpor, mohon maaf lahir batin. Semoga kedepannya kita semua diberikan kesabaran melihat perkembangan MU. Mantap. Cakep tuh foto lu, desanya di mana? Boleh dong info-info yang foto di desa gitu ya. Desanya di mana gitu loh. Terus ini ada orang norak, nggak tahu cewek gitu ya. @d_dinding. Di reply-nya si Sabatino dia ngasih emoji begini. So keren lu mbak. Apa sih? So iya aja lu tuh. So nggak di-mention juga gitu. Kemudian wah ini keren nih. Ini Jakbar Reds. Wih mantap, Jakarta Barat ya. West Coast. Minal aidin wal faizin, mohon maaf jika MU suka bikin ngebatin. Mantap. Van Februari. Kemudian ada juga dari Jenengku Rokep @papicringa_69. Karena lupa foto pakai foto liburan Cakep aja. nih. Kami Explorer maaf lupa foto. Oke, nggak apa-apa, asal jangan lupa ngasih THR ya kemarin ya ke ponakan-ponakan. Itu foto di mana by the way? Oh ya, foto di mana by the way? @papicringa_69. Cakep tuh, cakep. Kemudian ada lagi, mohon maaf lahir dan batin Min @aliakbar11. When I die and go to hell, MUFC, the devil and I will get on well. Lu mau masuk neraka? Lu mau masuk neraka? Cuma karena belain United. Jangan sob, beneran. Coba deh lu baca buku Siksa Kubur. Waduh gawat, di neraka itu panas. Coba lu kena api sedikit aja deh, benar. Apa yang dibaca siksa kubur? Ya itu kan banyak kalau Bacaan lu gue dosa, kayak gitu. gitu. Kecil-kecil dulu kan gitu. Lu nggak usah masuk neraka, bener. Nggak worth it lu belain United sampai masuk neraka. Dukung MU selagi Boleh, hidup. Iya, selagi itu. Tapi tujuannya tetap ke surga. Iya, jangan gitu loh. @P18, mohon maaf semuanya jika saya ada salah kata atau perbuatan dan mohon maaf saya pernah berkata kasar ketika MU lagi main buruk. Dimaafkan. Dimaafin. Wah ini cakep nih fotonya nih. @jan848, mohon maaf ya. Boleh dong info tuh foto di mana tuh, cakep. Dan masih ada sekitar 2.300 komen lagi yang tidak mungkin gua bacain satu persatu. Yang ada loading handphone dia barusan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah merespon tweetnya Minpor. Itu by the way Minpor yang ke-11 ya. Karena yang 10 udah gue pecat 2 hari menjelang lebaran. Semoga ini ditahan lama. Enggak dapat THR. Nggak dapat Rugi kan? THR.
karena cuma gara-gara lu belain Pogba dan makan bubur nggak diaduk lu nggak dapat THR ya rugi gitu loh. Udah gitu di grup WhatsApp dengan santainya kita semua udah ngobrol, dia Minpor dengan gampangnya ngomong, siap mengudara lagi. Setelah 4 hari kita semuanya udah duluan. Langsung gua TikTok dah dipecat. Oke, sekarang baru kita balik ke Manchester United Football Club. Manchester United Jersey Store. ya, Manchester United Commercial Club. Komersial. Ya, ini apa? FO, Factory Outletnya Manchester United. Ya. Tapi ada bagusnya itu, Bang. Sekarang yang kemarin-kemarin kita bilang keluar, udah pada keluar nih. Yang selama ini untuk masalah negosiasi gaji. Di luar di dalam keluar ya. Tergantung. Udah disahkan apa belum? Kalau belum disahkan biasanya di luar. Tapi ada juga yang belum misalkan keluarnya di dalam. Makanya akhirnya itulah pernikahan dini kan. Enggak juga. Jadi Kalau misalnya dia pinter ngitung, kalian lah yang komen itu ya. Intinya match judge yang selama ini untuk negosiasi gaji, yang kenapa gajinya tapi gua masih nggak ngerti loh. Keluar tapi di dalam. Ya keluar lu keluar gitu. Nih Dia keluar tetap nih, masuk. keluar. dia keluar berperan Kalau ini ke dalam. ke dalam. Ya masuk. Ya dalam. Keluar. Nggak ngerti gua. Iya. Kalau Itu- lu mau tanya tentang keluar dalam keluar luar, itu sama teman kita, Bang Tio. Dia paling ngerti yang kayak gituan. Ya, ntar nanti tanya ke dia aja. Boleh. Oke? Ya, tapi coba deh kalian pikir keluar tapi di dalam gitu loh. Ya itu keluar, Bang. Yang itu keluar. Masalahnya dikeluarin di dalam apa di luar? Di atas perut. Emang lu misalnya. pernah lihat exit inside gitu loh? Enggak sih. Accident enggak. Ya udah. Kalau lu mau pakai logika itu gua angkat tangan, cuy. Nggak ngerti gua. Kamu Nah, come inside oke gitu loh. Cuma come-nya yang jelas bukan CUM ya gitu loh. Beda. ketika Pak Prot ikut-ikutan ya gua angkat tangan, cuy. Ya, cuma coba kalian pikirin deh, ya. Oke, jadi balik lagi ke match judge. Oke. Oke. Jadi selama ini kenapa gajinya pemain-pemain Manchester United tuh luar biasa tingginya semua? Ya karena goblok yang ngurus. Nah, itu dia yang match judge ini yang selama ini. Karena dia sama sekali nggak punya latar belakang olahraga, nggak ngerti cara Berasa ngomong duit apa. bapak moyangnya dia. Tuh Lu dia. datang mau minta duit Tuh dia. berapa gaji? Gua gaji nih, gua gaji. Problemnya bapaknya dia juga gak punya duit, men. Orang ngambil rumahnya aja pakai kredit dan itu nggak dibayar-bayar, nunggak gitu loh. Jadi kenapa gaji kita pemain kita itu selama ini luar biasa gedenya ya karena match judge yang selama ini menghandle. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan dia sekarang sudah tidak ada lagi bersama MU. Dia ikut keluar bersama Ed Woodward, Marcel Boat yang global scout-nya. Kenapa yang selama ini scout pemain-pemain yang kita datangin ini yang udah tua-tua atau yang cuma punya brand nama? Karena ya balik lagi tujuannya Manchester United selama ini kan hanya untuk jualan jersey. Enggak, kalau gue Baju. bilang selain itu tujuan mereka cuma supaya ada pemain masuk. Ya seolah-olah oh ya ini Seakan-akan keluar duit. pemilik udah beli pemain. Seakan-akan udah ada kok kontribusinya kan gitu ya. Yang akhirnya mindset itu kecuci lah otak-otak mereka yang menganggap Yang bocil-bocil, ada kok. ya. Nah, ada kok nyatanya Glazer ngeluarin duit kan gitu ya. Nah, kepala scout Jim Lawyer juga sudah keluar bersama global scout-nya, berarti dua-dua scout ini udah keluar. Ini terjadi kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu yang lalu. Tapi ada yang belum keluar. Siapa Last Boy Scout. Udah keluar juga Udah, tuh dulu Last Boy Scout udah, Bruce Willis. Yang keduanya belum. 92 ya. Ya, 1993, 1993 ya. 1993 Tuh lah Last tuh. Boy Scout. Minpor nggak usah ketawa-ketawa lu anak kemarin sore lu kayak ngerti aja lu. Bahkan sampai yang keuangan dan strateginya Manchester United yang Hamen Saeo itu juga keluar. Gue jujur nggak tahu nih Hamen Saeo ini orang Jepang atau enggak. Orang Korea, Hamen Sayo gitu. Kebanyakan nonton drakor. Nggak pernah gua nonton drakor. Bukan lu, anak lu, gue lah tahu. Enggak. Bukan ya? Enggak, Sisa enggak ya? Tidak boleh nonton drakor. Oke. Kepala stafnya Patrick Tarigan, Patrick Coyle juga ada keluar dari Manchester United. Oh itu kalau yang di motor tuh kadang atau di mobil tuh koilnya nih rusak nih ganti nih koilnya gitu. Coyle, Coye, Oh Otong penyanyi, C-O-Y-L-E. Otong Koil kan apa bandnya? Kok gue lupa, Mang Ots. Gue lupa bandnya Mang Ots sih anjing. Ya, jadi ini semua mereka Kayak yang Coyle udah keluar. bandnya. Ini udah keluar semua. Nah, Minpor menuliskan di sini, is it a good news buat Ten Hag? Sok bahasa Inggris lu Minpor. Bahasa Nah, Indonesia yang aja sekarang nggak kan emang lulusan LIA. Oh iya, yang ini lulusan LIA dia Subang. ya. Jadi apakah ini berita bagus untuk Ten Hag? Kalian yang komentar ya. Dan belum tentu juga sih, karena tergantung siapa yang menggantikan mereka ini. Kalau menggantikannya juga 11-12 ya hasilnya juga akan 11-12. Tapi dari rumor yang kita dapat yang akhir-akhir ini adalah salah satu yang mau diajak balik ke MU, ya yang mau Steve diajak ke McLaren. MU adalah Anthony, Oh, pemainnya Ten Martial. Hag. Bukan, Anthony-nya Ajax. Anthony Jiper siapa? Siapa namanya? Anthony siapa?
Anthony Santos ya, Santos. bukan Anthony Gisper siapa? Yang itu kok gue lupa. Kan, walaupun tidak secara langsung, dia udah menyiratkan di postingan dia, I'm ready to back you up if you need me, boss. Ya di farewell-nya Erik ten Hag. Jadi Dia posisinya apa? Bek kanan ya? iya, Winger ya? Jadi secara nggak langsung kan dia bilang kalau Ten Hag butuh dia di MU, gua siap-siap aja nih. Itu nggak tahu antara loyalitas atau emang cari gaji lagi. Iya. Antara loyalitas atau tapi gini. Rumornya itu kan akan banyak beberapa pemain Belanda yang ditarik. Frankie Frankie de Jong ya. Matthijs de Ligt, ya. Mungkin kalian ingat kali ya betapa dulu Van Gaal membelandanisasi Barcelona Ya. dengan Philip Cocu dan lain-lain selepas yang mereka juara. Tapi itu juga prestasi Barcelona nggak bagus-bagus, nggak juara Champions juga saat itu gitu ya. Jadi tidak menjamin juga sebenarnya menurut gua karena variabelnya itu kan luas gitu loh. Oke lah dari sisi kekompakan antar pemain mungkin lu lebih kompak karena udah pernah main bareng lama segala macam. Karena apa yang bareng tuh emang enak gitu ya. Kan ini udah bulan Syawal, udah nggak Ramadan gitu kan. Nah, jadi ya kecuali yang nggak pernah ininya bareng ya emang nggak tahu kan gitu. Taunya cuma ngeliat doang gitu Patrick gitu ya. Udah lama. Gue dari awal udah senyum kan. Udah tahu arahnya. Belum tentu juga menjamin kalau misalnya nanti dia melakukan let's say quotes and quotes belandanisasi di United, tim itu akan otomatis bisa bermain seperti Ajax segala macam bla 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 gitu. Doa dan harapan lu boleh gitu, tapi nggak gampang. United sendiri sempat punya Daley Blind, sempat punya Memphis Depay, sempat punya Van de Beek gitu ya yang nggak istimewa banget. Tapi gitu kan Doni kan juga belum dikasih kesempatan yang ya cukup apapun kan? ya, berarti kan kita kan dulu sepakat bahwa kenapa dia tidak dikasih kesempatan? Mungkin ada kemungkinannya dia memang nggak pantas. Di latihan nggak cocok dengan schema segala macam kan gitu. Tapi kita juga punya yang sukses dong, Ruud van Nistelrooy, Van Nistelrooy, Jaap Stam gitu ya, ada. Cuma kalau lu hitung kayaknya masih Edwin van der Gaal. Ya Van der Sar gitu ya, sama lah. Jadi Kayak Edwin van der Gaal. Van der Sar dan Raymond van der Gaal. Nah, jadi menurut gua cuma kan mereka tidak dimainkan pada periode waktu yang sama bareng-bareng kan. Iya betul. Van Nistelrooy tidak main bareng sama Jaap Stam gitu loh. Van der Sar juga tidak bermain bareng dengan Jaap Stam gitu ya. Jadi maksud gua kalau sekarang gerbongnya lu masukin, lu injek ke tim yang lagi belangsak ini gitu ya. Belum tentu jaminan juga akan tsunami trofi kayak bercanda. Ditambah orang, lagi gitu loh. Ajax bermain di liga di mana mereka mendominasi tanpa persaingan yang terlalu jadi besar. Secara pressure juga pemain-pemain di Ajax tidak sebesar betul. pada saat lu bermain untuk United gitu. Walaupun ditambah lagi di luar itu dengan kondisi MU yang sekarang ini memang lagi jatuh banget, yang pressure harapan fansnya juga lebih besar, itu pasti akan menjadi pressure lagi mental. Itu kan tadi gue udah bilang, pressure-nya kan tidak sebesar di United. Itu tidak cuma dari sisi prestasi tim, lah, tapi prestasi juga lapangan. personal lu Betul. Tapi kalau memang dia memutuskan karena Matthijs de Ligt juga di Juventus nggak istimewa banget ya, kalau gue bilang bagus maksudnya tidak yang ternyata bisa seperti ya lu sebut Jaap Stam gitu misalnya dulu gitu kan, atau siapalah Ronald Koeman dulu menjadi key gitu player yang betul-betul bisa mempengaruhi sebuah tim jadinya gitu. Itu sih menurut gua gitu ya. Pun dengan Frankie de Jong kan nggak instrumental juga buat Barcelona gitu kan. Bahkan anaknya Kluivert juga kan, Justin Kluivert juga nggak menjamin bahwa dia padahal waktu di Ajax bagus banget, tapi ketika dia pindah ke Roma kalau nggak salah kan gitu. Jadi apapun itu kalau memang menurut Ten Hag emang dia butuh, ya baiklah, gue sih yakin skemanya mungkin dibutuhkan oleh Ten Hag gitu. Tapi di luar itu ya kita lihat aja lah ya. Kalau gue sih kalau memang akhirnya dia mendatangkan De Ligt, karena sekarang kan lu nggak punya, ya bisa dibilang back tengah lu katro nih gitu ya. Kalau misalnya lu mendatangkan De Ligt untuk kemudian mengoffload Bailey, mungkin Maguire, ya berarti lu punya Lindelof,
Varane, De Ligt ya it's okay gitu menurut gua. Cuma tetap harus ada yang lu upload, ya yang lu offload gitu loh. Pun dengan Frankie De Jong gitu ya. Ditambah lagi ini kan mungkin yang sering kita udah bilang di Poros Salang. Lu jangan ada ekspektasi lu tuh bahwa ini udah ganti pemainnya semuanya, lu langsung menjadi tiba-tiba yang besok udah ngangkat piala semua apa. Give him time, bener-bener give him time kalau menurut gua karena ini pasti butuh adjustment juga kan, pemain-pemain baru ketemu dengan pemain yang lama. Itu udah bilang, nggak kayaknya, gampang lu injek 6-7 tim ke dalam satu tim untuk kemudian tim itu bisa main sangat solid, pengertiannya tinggi segala macam, itu nggak gampang gitu. Jadi terkait apapun yang dimaui Ten Hag, gue sih berharap di backup full aja manajemen dulu. Iya, betul. Once manajemen backup full, dia mendapatkan apa yang dia lihat, biarkan mereka berkompetisi. Tapi ada satu yang menarik nih, Wat. Pemain kesayangan lu. Nah ini kan gue udah bilang di episode sebelumnya. Iya, tapi ini kan udah ada perkembangan baru nih. Dia mau ngomong sama Ten Hag. Iya. Nah maksud gue ini gini loh, ibarat kata Oh, bagi kayak yang nggak tahu pemain kesayangan dia Paul Pogba ya. ibarat kata anjing. Ibarat kata kan gini, lu udah di lu hubungan lu digantung nih. Gitu ya. Ini perempuan mau pergi udah. Ya, perempuannya cantik, misalnya perempuannya cantik gitu. Pogba cantik, Bang. Enggak, kan misalnya. Oh iya kan iya. ya gitu. Ya, Iya, misalnya terus, perempuannya ini cantik. Terus dia memutuskan untuk ya udah deh, kita break aja dulu. Oke. Kita break tapi arahnya gue nggak mau lagi nih sama lu sebenarnya. Okay. Kalaupun kita kembali berhubungan itu akan menjadi suatu toxic relationship, hubungan yang karena toxic, itu gak sehat. yang lu lakukan itu akan terus jadi kenangan dan menjadi pengaruh di dalam Gitu. hubungan. Dan selama lu berhubungan dengan si cewek ini kan juga ya ada aja gitu loh masalah lu gitu ya. Tapi akhirnya cewek ini bilang ya udah aku mau break dulu nih sama lu, kita putus aja deh gitu kasarnya gitu. Gue nggak break, gue mau putus nih sama lu gitu kan. Lu diajak kawin nggak jawab. Oke. Si laki ini ngajak kawin sama dia perempuan gitu kan, yang kita kawin ini nggak dijawab. Oke. Nggak dijawab. Digantung terus. Digantung terus gitu kan. Nah, ini perempuan coba TP-TP ke yang lain. Tapi ternyata nggak tertarik juga gitu loh. Itu sebenarnya gue tadi mau nanya ke lu yang itu dia ngomong sekarang sama Ten Hag ya ibaratnya sama mantannya ini. Akhirnya dia balik kan. Apakah karena memang dia mikirnya gini deh, gue yang salah atau emang nggak kan, laku? Dia balik gini kan, emang kalau kita kawin kita mau tinggal di mana? Terus Ntar dulu, tapi kalau dibilang nggak laku kan udah ada yang nawar sebenarnya. enggak, PSG? belum ada tawaran resmi kan nggak ada belum. gitu loh. Jadi ibarat kata nih dia TP-TP gitu ya. Terus cowok-cowok lain ngeliat, nggak ada sama dia, ntar kalau ML dia sambil kentut gitu kan, ilfil ya. Gitu tiba-tiba lagi ML prod gitu kan ilfil gitu loh. Maksudnya habitnya kayak gitu loh. Kan malesin gitu. Maksudnya terus lu bayangin aja kan lagi enak gitu. Kalau kentut gua nggak tahu, tapi kalau lagi gituan tiba-tiba ada bunyinya kayak gitu. Lah itu kan memang daging ketemu daging gitu loh. Itu sih normalnya kentut gitu, maksud gua dia punya habit buruk lah ini perempuan gitu misalnya. Terus rumornya udah kemana-mana kan. Ada tiga nih. Ada 3 nih, terus dia mikir, cantik sih ya, cuma kan lu nggak akan cuma gue pandang-pandang gitu. Kalau kita menjadi pasangan yang sah kan kita akan tidur bareng, terus tiba-tiba lu berot gitu kan. Ilfil gitu ya. Nggak jadi deh gua. Jadi dia mendingan gue balik kepada orang yang udah tahu gitu loh. Yang nggak bakal kayak gini. Lu gitu. Udah 3 tahun ya sama gua, udah 4 tahun nih lu begini sama gua gitu. Kayaknya lu aman, walaupun sebenarnya si yang sisi sini juga komplain, cuma masalahnya yang si laki ini juga butuh gandengan yang bisa dia pamerin. Nah sekarang gue tanya lo, bego nggak si laki ini kalau nerima balik? Ya bego lah. Nah kemungkinan nggak nih laki menerima balik? Karena kan sekarang ini literally ya musim depan itu dia bisa bilang, gue nggak mau lo lagi, udah bisa nih, dan nggak ada beban juga, nggak ada biaya apa-apa lagi kan gitu. Cuma kan mungkin orang tuanya nih sekarang. Oh si kakeknya nih. Iya orang tuanya nih sekarang nih. Iya. Udahlah, gue mau cucu nih gitu. Enggak, gue mau jualan nama dia. Iya, gue mau bikin toko baju nih, gue mau pakai nama dia karena mungkin dia pergaulannya bagus. Luas, gitu. banyak yang suka sama dia. Iya, gitu kan. Nah, dilema nih gitu. Jadi, tapi kalau gue nih terus tiba-tiba lu balik, gue mau ngobrol lu bego aja United kalau masih mau ngambil dia, bener. Ya betul. Walaupun lu kehilangan dia dengan gratis juga menjadi ketololan lu juga gitu ya. Kehilangan gratis, lu beli mahal, lu kehilangan gratis itu tolol banget, dan itu juga udah menunjukkan bahwa lu udah nggak punya marwah. Ya lu udah nggak punya harga diri sama sekali sebenarnya kan. Karena sebenarnya once lu udah tahu ini orang udah nggak mau sama lu jual. Cuma itu kan
terkendala gaji segala macam. Balik lagi, kenapa gajinya bisa segitu segala macam ya? Itu tadi yang Karena si lu match-nya juga itu, iya. semuanya. Jadi memang udah seperti Ya bola paman lu yang nggak beres dulu kan. Gitu. Tapi kalau terkait situasi Pogba gitu ya janganlah. Semakin tidak ada harga dirinya tim itu. Ditambah lagi kan ada rumor nih katanya Erik ten Hag mau mendatangkan N'Golo Kante. Which is menurut gua pribadi it's a better choice than Paul Pogba sekalipun. Iya, gitu. kalau lu tanya between Kante dan Pogba ya gue pilih Kante lah. Pasti lah ya. Gue pilih N'Golo Kante. Lebih low profile, Low profile, orangnya, lebih nggak banyak sederhana, tingkat, betul. terus nggak dia sempat dicadangkan sama siapa pelatih Chelsea sebelumnya tuh? Gua Lampard. lupa lah. Bukan Lampard, yang sebelum Lampard malahan. Sebelum Lampard siapa? Conte. Hah? Oh, Conte. Conte. Enggak, sama Conte dia juara. Benitez. Sama Benitez ya yang sempat dicadangin tuh, pokoknya diubah posisinya lah segala macam gitu. Jadi maksud gua Iya Pak Prot, Benitez pernah di Chelsea Pak Prot. Jadi maksud gua ya nggak apa-apa lah, mendingan Ya, kalau ya. Conte lah daripada Pogba. Nah masalahnya sekarang gini, kayak tadi gue bilang kan, ini kan literally Paul Pogba kalau keluar sekarang pun kita oke lah kayak kata lu bilang, kalau kita nggak perpanjang dia kita rugi juga nih ngebuang dia. Tapi lu juga punya keuntungan nih, lu membuang seorang pemain yang betul-betul toxic, Dan walaupun nggak ada bukti langsung ya yang bisa kita bikin ya. Cuman tapi lu membersihkan ruang ganti lu dan lu menyehatkan which struktur gaji. is a positif kan jadinya kan? Dan sebenarnya kalau hitung-hitungan bisnis, lu udah nggak rugi ngelepas dia sekarang. Betul. Karena uang lu beli dia itu udah terganti dengan pada saat dia beli ini kan jualan jersey. Oh iya benar. Jual jersey Dari kan jual udah jersinya nutup. dia betul. Dan selama Gitu. ini juga Adidas kan dia jadi main-mainnya Adidas pasti lu dapat Iya. sesuatu lah dari situ kan. Jadi kalau it's a hitung-hitungan good- bisnis, it's a good menurut business gua lah ya. nggak rugi. Rugi itu dalam arti Betul. paling ya lu kehilangan pemain berkualitas ya oke lah. Apalagi dia kalau lu berkualitas memang benar-benar bisa dapetin N'Golo Kante. Iya, N'Golo Kante Kante. atau Frankie De Jong gitu Iya, ya. iya, Maksud betul. gua yang harus dipikirkan sekarang adalah menyiapkan kembali struktur gaji United. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal struktur gaji United, ini kan ada beberapa pemain yang akan returning home, termasuk duta jalan sehat kalau kata Panji, Anthony Martial. Ini kan gajinya juga masih lumayan tinggi kan? Dan Jual, apakah dia, jual. nah itu udah tua? Tapi dia Jual. dijual. Oke. Tua sih belum lah Martial. Jadi maksud gua main-main seperti Martial, Pogba, terus Lingard, Rashford. Oh Lingard no question asked man, itu harus keluar tuh. Udah jual lah. Itu jual. sih udah. Kalau memang even Maguire ya udah sorry saya lu Ya. jual. Memang ya maksudnya gini loh. Terkadang in life, in a business you might be stumble gitu ya. Lu kesandung, lu rugi ya. Ya udah anggap aja saat ini Dan lu dapat investasi bodong nih dalam diri Maguire segala macam. sebenarnya squad udah cukup fair lah. Lu kan selama ini juga Iya, masih gua bela Maguire kan belain dari Maguire yang kan. kasus Yunani. Cuman at itu this udah terakhir. season bener-bener yang ibaratnya udah kelihatan nih bahwa Manchester United tuh pressure-nya itu terlalu gede buat Besar lu gitu loh. dia dan lu tidak bisa menjadi leader. Betul. Sementara United terkenal sebagai tim yang kaptennya benar-benar menjadi pemimpin. Ya. United zaman dulu adalah tim yang Ya you name it lah, Robson, Cantona, Kino, Brucey, Gary Neville, even Wayne Rooney. Jadi ini adalah tim yang apa? Yang dihuni oleh pemimpin-pemimpin gitu loh, nggak cuma satu kapten gitu. Tapi Betul. mereka bisa berkolaborasi dengan apik gitu. Jadi kalau menurut gua memang ya udah gitu itu And it doesn't mean that Maguire itu pemain yang jelek ya. Mungkin, Ya, mungkin memang he di doesn't- MU-nya he aja doesn't nih, fit into the tidak system. perfect. Nah, betul. Nggak bisa masuk ke sistem yang ada di United. Jadi if he stays, what happens? Ya kalau if he stays dengan penanganan Ten Hag yang mungkin lebih pas dari dua sebelumnya, dengan mungkin dia tidak dijadikan sebagai kapten tim, dengan datangnya seorang bek tengah baru, ya mungkin Berarti variabelnya banyak banget dong iya, ini. mental dia mungkin bisa diterangkan mungkin ya gitu. Karena ya mungkin lu dibeli 80 dari orang Noe terus dikasih kapten sama Ole gitu ya. Karena mungkin Ole juga ketipu kali sama dia kan gitu. Itu membebaninya gitu. Menurut gue sih gitu. So kalaupun Maguire stays ya udah gitu. Toh dia bukan sosok yang toksik seperti yang tukang joget segala macam, cuma memang lu tidak punya kapabilitas untuk memimpin tim ini gitu. Itu yang sangat terlihat kan sebenarnya. Dan dia kalah juga sih dengan datangnya Cristiano Ronaldo, Iya.
dengan makin menunjukkannya prestasi De Gea. Jadi Iya. mungkin secara mental juga ya apakah gue pantas jadi Pantas kapten gitu. gitu. Iya, karena senioritas lu kalah segala Iya, macam. iya, Itu iya, sih iya. kalau menurut gua ya. Iya, iya. So kalau terkait Pogba ya udahlah, let him go gitu ya. No regret. Golden shake hand aja udah, mutual terminate lah udah itu kasarnya kan gitu loh. Udah, karena lu juga dari lu nggak mau perpanjang kontrak, gaji lu sangat tinggi gitu. Apalagi dia kan udah nggak punya agentnya kan bukan Udah Mino ya, lagi kan, kan. karena memang Mino udah nggak ada kan. Iya. Gitu. Tapi ya masih di bawah Ya, productionnya Mino ininya, lah productionnya istilahnya. gitu. Jadi menurut gue itu. Bahkan striker gue kemarin Lewandowski nggak mau perpanjang kontrak nih sama si Bayern. Ini bau-baunya MU ngambil nih, kan suka banget sama yang pemain-pemain tua. Tapi maksud gue kalau untuk Lewandowski sih gue oke, Pak. Oke. Karena Ya oke lah, bisa model-model Cavani iya, lagi kan. Cavani, dan bahkan bisa lebih. Iya, Dia iya, lebih iya. sering juara, Champions dia udah juara gitu ya. Nggak ada rentan Postur, cederanya. nggak rentan cedera. Cuma kemarin kayak dia ngasih kode dia mau ke Barcelona di farewell di last match-nya Munchen tuh pas selebrasi juara kalau gue nggak salah dia pakai baju Bayern yang merah biru gitu loh. Oke. Tapi gue sangat oke tuh kalau lewat, karena bagi gue nggak banyak nih striker kelas Ya, dunia. ya lu kalau main Lewandowski. FIFA aja, yang salah satu pemain yang mahal untuk dibeli dan masih rare itu ya Lewandowski. Lewi, kemudian Kane gue masih mau, ya sama Haaland lah paling ya. Di luar itu kan, Haaland kan udah di situ. iya maksud gua itu yang bisa kita bilang top grade-nya gitu. Ya. Gitu. Gua sangat senang gua kalau Lewandowski ke United. Gitu. Cuma apakah dia mau downgrade kompetisinya dari yang Kok downgrade sih kompetisinya? Lah iya, dari selama ini lu main di Champions League, Oke, lu sekarang turun lu ke ya. ke European League gitu. Tapi kalau lu memang butuh tantangan, Lewi, iya. apalagi sekarang dengan Haaland udah di Manchester City, it's a good time kan nunjukin bahwa lu masih di bawah gua gitu. Di Bundesliga lu di bawah gua, ya. dan akan gua buktiin Itu bahwa di kan Premier League menjadi juga satu challenge tersendiri. challenge bagi dia. tersendiri, bener. Ya, United itu harusnya udah kayak Amerika slogannya. Apa tuh? Make United great again. Itu bukan Amerika, Pak. Oh, bukan. Itu ya? Donald Trump. Iya, itu Donald Trump. Dan Donald itu- Trump bukan Amerika ya? Dia Amerika. Yunani dia ya. Bukan, dia itu ini apa gak usah lah kita sebut nanti. Make United great, Great again. again. Gitu harus. Jadi intinya sekarang ini betul-betul lagi transisi banget Manchester United untuk mengarahkan jalannya ini mau kemana nih? Mau menjadi Ya. great again Lu atau akan tetap menjadi mediocre? Jadi walaupun sebenarnya gua nggak setuju kayak kemarin gua bilang bahwa gila lo kompetisi masih ada berapa pertandingan lu udah huru hara nih, udah kasak kusuk hal apa Ten Hag ini, Ten Hag itu, Ten Hag ini, katro banget tim lu gitu. Saat yang tim lain berfokus untuk nyelesain kompetisi, fokus lu malahan ke pelatih Ya, gitu ya, kan. Itu apa itu udah katro banget menurut gua. Cuma ya udah kalau emang itu jalannya, lu harus curi start dari sekarang ya do it gitu. Oke. Dan semoga jalan yang lu ambil ini jalan yang bener. Ya, Ihdinas siratal mustaqim gitu loh. Idina Siratal Mustaqim. Iya, jangan jalan yang belok, macet, masuk lubang segala macam gitu loh. Tadi lu ini satu lagi dari gue nih. Tadi lu sempat nyebutin nama McLaren, ya. Which is pernah menangani Manchester United di masa kita treble kalau nggak salah ya. Enggak, treble Brian Kidd ya? Oh, after ya? 2000 ya? Kalau pokoknya ya intinya dia pernah menjadi asisten menjadi asistennya Sir Alex Ferguson. 99 McLaren ya? McLaren ya? McLaren ya benar. 99 kan. Nah, ini kan sebenarnya hal yang positif. Lu tahu MU-nya dari sisi itu, tapi hal negatif nanti akan ada rombongan yang mengatakan bahwa this is old school lagi, ini akan menjadi rusak lagi ini. Karena kayak dulu kan Ole bawa McKenna balik, McPherson balik. Akhirnya dibilang, wah ini old school, nggak ada mau perubahan, tetap aja dictatorship. Apakah itu akan terjadi lagi kalau Erik ten Hag membawa McLaren? Dear Mr. Ten Hag, Oke. you cannot please everyone. As a human being, you only have two hands, which means you are limited. We are limited as a human. We cannot grab everything. We just have two hands. We are not monkey. Oke. Monkey can grab everything because they have four hands. Gitu loh. But dear Mr. Ten Hag, as a human, we only have two hands, which means we cannot please everyone. So do what you wanna do. Okay? If you believe in McLaren to work by your side, then take it. No problem. Okay? Mimpor, ini segmen untuk nanti TikTok ya, karena internasional nih bahasanya tadi barusan. Oh, lo belum tahu bang? Kita udah mulai main TikTok bang. Jadi kalian juga ya, jangan lupa ikutin TikToknya Persalang. Minpor joget-joget. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih itu udah lalu nggak usah dengar. Kalau memang
lu mau bekerja sama dengan dia karena ya sisi positifnya jelas ada, tahu segala macam jeroan plus segala macam. Iya, di 20 kan mereka 20, kerja ya, bareng ya, betul, gitu loh. betul. Jadi Ten Hag juga tahu kapasitas ini orang kan. Ya, So ya. kenapa lu why bother gitu loh menurut gua. Ya, Udah nggak apa-apa, lu nggak usah pusingin fans bocil yang udahlah gitu, yang apa out yang kemarin sempat malah ada yang nanya sama gue serius nanya, bang, kenapa sih fans MU kepengen banget Glazers keluar? Kan capek lu jelasin hal kayak gitu loh. Jadi Gini deh, lu kalau udah tahu kapasitas orang gitu loh. Kalau lu masih bertanya kenapa kita teriak Glazers out dan masih percaya aja bahwa selama Aku ini kayak Glazer temennya ngeluarin Patrick, duit. salty ke manajer tapi aduh udahlah. Tapi Lu nggak boleh salty ke manajer. Sementara anjing emang. kok temen gue sih? Emang lu snake. Tapi intinya gini lah, jatuhnya ya. Kalau misalnya lu mengharapkan bahwa Erik ten Hag doing a miracle bahwa musim depan kita tiba-tiba udah ngangkat atau mendominasi Premier League, that's a bullshit. No my friend, Itu Erik ten nggak bakal, Hag ya. bukan Nabi Musa yang bisa Betul. ngebelah lautan dengan tongkatnya. Dia akan pasti membutuhkan waktu ya, Bang ya. No. Butuh waktu, butuh support. Nah, tadi kan lu bilang tuh only has two hands. Iya. Nggak bisa pleasing everybody. Sebenarnya sebagai- Jadi yang harus di please itu siapa, Bang? Manajemen kah, fans kah, atau apakah? Jelas you have to please the management and fans. Oke, kalau manajemen masalahnya itu Glazers, Bang. Iya, Mereka itu gini. lebih please kalau lu Iya. jualan baju. Nah, makanya kan maksud gua fokusnya adalah kalau gua mau bilang please yourself kan ibarat orang onani jadinya. Kan gitu, ya kan? Kan nggak lucu. Cuma maksud gua gini loh, lu bekerja aja dengan tujuan sebaik-baiknya. Ya. Gitu loh. Nanti yang senang Nggak fans, usah didengerin ya, kiri kanan. nanti yang senang fans ataupun manajemen itu adalah bonus bagi lu. Oke. At least itu menjadi kepuasan pribadi lu dan tim lu. Dan seharusnya Gitu. kalau lu bisa mendapatkan sebuah prestasi, itu yang senang itu pasti semuanya kan, Ya. semua lini, karena manajemen pasti akan dapat duitnya, Ya. fans Nah, akan sementara mendapatkan fans kan kayak tadi gue bilang, bangganya. fans kan nggak cuma yang datang ke Old Trafford gitu, Ya. all Di around the seluruh world dunia, gitu loh. betul. Itu yang suaranya A B C D E yang makanya gue bilang ya nggak bisa lu dengerin mereka, lu nggak bisa nyenengin. Sebenarnya mereka Glazers semua, ini gitu. ada begonya sih, Bang. Ya. Karena dulu Sir Alex, dia nggak mendatangi Cristiano Ronaldo belum punya nama. Ya. Dia jadikan tuh orang, akhirnya bajunya itu jadi mahal kan gitu. Ya. Demikian juga ya kalau Rooney mungkin udah punya nama lah ya. Belum, Rooney juga Ya baru maksudnya dicap kan dia udah sebagai jadi wonderkid lah istilahnya. wonderkid. Cuma kan seberapa banyak wonderkid Inggris yang fail? Jack Wilshere, Ya. dulu ada siapa? Jermaine Eh, Jenas, Yang dari Everton juga yang akhirnya Iya. pindah ke City siapa? siapa? Jack Rodwell, Jack Rodwell. gitu. Jadi sangat banyak pemain yang dilabeli wonderkid tapi they cannot fulfill Ya their kita juga destiny. punya satu kan. Sekarang Iya. lagi di Prison Gabriel FC. Bertan. Bukan Prison FC. Kayu hijau. Lu punya Greenwood gitu. Jadi tidak gampang target. So, kalau tadi misalnya lu bilang siapa yang harus dipuaskan? Yang dipuaskan ya tim lu sebenarnya gitu loh. Tim lu karena kalau main bagus, menang mereka pasti akan seneng kan. Oke. Nah, supaya mereka bisa begitu kan mereka harus mendengar apa kata lu. Harus lu yang ngedrive mereka gitu loh. Gitu menurut gua. So, Ini terakhir ya. Ada rumor lagi yang sebenarnya di episode kemarin udah sempat disinggung dikit bahwa ini ada yang mau beli MU. Sir Richard. Apakah mungkin? berat. Karena ini lagi bener-bener lagi naik nih harga MU. Untuk di Liga Inggris ini kita masih di atas Liverpool malah harga kita. Valuasinya ya. Iya. Ya agak berat lah, nggak gampang sih jual beli satu klub itu. Ya Chelsea aja udah berapa lama belum laku-laku. Ditambah juga. lagi mereka sekarang lagi Ada mau- kasus gitu. Jadi terkait pembelian klub segala macam, ya kita support aja dengan doa bahwa semoga Glazer bisa digantikan sesegera mungkin gitu loh. Tapi ya nggak dalam tempo 6 bulan ini juga mungkin ya menurut gua, karena nggak gampang lah gitu loh. Oke. Itu Yaudah. sih kalau menurut gua. So, oh iya, jangan lupa timnas Indonesia semifinal SEA Games tanggal 19 besok lawan Thailand ya. Semoga kita bisa masuk ke final. Kita nggak usah cerita juara dulu. Step by Final step aja aja. dulu lah. Step by step aja. Next level dulu. Semoga bisa ngalahin Thailand, bisa ke final karena masih games terakhir tuh tahun 91. Gue SMP ya. Gue SMP, gue nonton di TV tuh gue seneng. Dan kita baru nanti cerita di finalnya. Jadi besok kita dukung timnas sama-sama, semoga lolos lah ke final. Itu aja sih menurut gua. Jadi
Jangan lupa dukung timnas. Jangan lupa mulai follow TikToknya Poros Salang karena kalau kalian mau lihat Minpor joget-joget hanya ada di situ. Ditambah lagi, ini kita punya ide nih bang, mau bikin fun mini soccer. Kira-kira kalau kalian tertarik untuk fun mini soccer, kalian tertarik nggak? Kalian mau ikutan nggak? Kalau mau, komen di bawah. Oke? Nanti di Twitter juga kita akan bikin polling. Dan oke, kata Pak Pro juga titipan dukung atlet SEA Games. Kita urutan keempat ya? Iya, urutan keempat kita. Jadi banyak nih yang harus kita lakukan. Oke, tapi yang paling utama jangan lupa subscribe, like, share, lonceng dihidupin, dan tiktokan. Thank you. Thank you, Gua gue Patrick. buat. Bye. Mwah.